Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat tulab wa talibat? Tamanna annakum bil khair wa sihah jami'an. Aywa. Al-an sanata'allam al-lughah al-arabiyyah ad-darsus tsani asy-syaklu atau tentang bentuk, ya. Aywa. Baik. Tashilan li wa tashilan lakum sa'antik bil lughah al-Indonesia, ya. Untuk mempermudah Bunda dan Ananda berkomunikasi, Bunda akan sampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan mempelajari pelajaran 2 tentang bentuk atau asyaklu, ya. Pada pertemuan di pekan yang lalu kita sudah menghafal kosakata tentang macam-macam bentuk. Nah, pada materi ini Bunda akan menjelaskan bagaimana sih cara bertanya jawab dalam bahasa Arab menggunakan isim istifham ma dan hal pada tema bentuk atau asyaklu, ya. Jadi adapun tujuan pembelajarannya, dengan menyimak video pembelajaran Ananda dapat memahami penggunaan isim istifham ma dan hal pada tema bentuk dan asyaklu. Kemudian tujuan yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menuliskan dan bertanya jawab menggunakan isim istifham ma dan hal pada tema bentuk atau asyaklu. Taib, kita mulai ya dengan kata ma. Ma ini artinya apa? Digunakan untuk menanyakan isim atau kata benda, ya. Kemudian isim istifham yang kedua adalah kata hal yang artinya apakah, digunakan untuk menanyakan keadaan suatu isim, ya. Jadi itu kita pahami, ya. Baik, kita akan langsung berlatih bertanya jawab menggunakan isim istifham ma, ya. Jadi kita lihat di layar itu ada gambar Ka'bah, ya. Bunda akan coba memberikan contoh tanya jawab menggunakan kata Ka'bah, ya. Ma syaklu al-Ka'batu, ya. Apa bentuk dari Ka'bah? Maka jika ada pertanyaan didahului dengan kata ma, maka bisa kita langsung jawab al-Ka'batu syakluha muka'abun. Ka'bah itu bentuknya kubus, ya. Jadi bisa langsung dijawab al-Ka'batu syakluha muka'abun, ya. Dijawab dengan kata muka'abun saja juga sudah benar, ya, apabila pertanyaannya dengan menggunakan kata ma, tapi lebih baik menjawabnya menggunakan kalimat yang lengkap, ya. Nah, contoh yang kedua, kita lihat itu ada gambar gunung, ya. Dalam bahasa Arab itu gunung al-jabalu, ya. Kita ini sudah mempelajari kosakata ini di kelas 3, ya, kalau nggak salah. Baik, ya. Jadi Bunda akan membacakan pertanyaannya. Ma syaklu al-jabali? Apa bentuk dari gunung? Maka bisa langsung dijawab al-jabalu syakluhu mahrutun. Gunung itu bentuknya kerucut. Jadi bisa langsung dijawab, ya. Nah, boleh juga langsung dijawab masyaklu al-jabali. Kita jawab mahrutun, itu sudah benar, ya. Tapi sebaiknya kita menjawab dengan kalimat yang lengkap. Itu lebih baik. Ya, ini sudah Bunda buatkan juga contoh bertanya jawab dengan menggunakan isim istifham hal, ya, yang berarti apakah, ya. Jadi seperti ini contohnya. Kita lihat ada gambar bumi, ya, di situ, ya. Jadi hal al-ardu syakluha mustadirun? Apakah bumi itu bentuknya lingkaran? Ya, kita lihat al-ardu itu syakluha, padahal tulisannya bentuknya isim muzakkar, ya. Nah, ini pengecualian. Jadi harus diingat betul, ya. Untuk kata al-ardu ini menjadi isim muannas, ya. Makanya dia menjadi syakluha. Ya, ini pengecualian. Sekali lagi, kata al-ardu ini masuk dalam isim muannas, ya. Jadi hal al-ardu syakluha mustadirun? Apakah bumi bentuknya lingkaran? Maka karena pertanyaannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka kita jawab la, tidak. Bumi bentuknya bulat. Ya. Jadi seperti itu. Oke, contoh yang kedua. Kita lihat ada gambar buku, ya.
Hal alkitabu syakluhu mustatilun. Nah, apakah buku itu bentuknya persegi panjang? Nah, karena pertanyaannya ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kita jawab na'am alkitabu syakluhu mustatilun. Ya, buku itu bentuknya persegi panjang. Ya, jadi kalau pertanyaannya itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, artinya kita jawab dengan na'am. Tapi jika tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kita jawab dengan kata la, yang artinya tidak. Ya, baik. Semoga bisa dipahami ya, Ananda semuanya. Ini adalah materi terakhir kita di PTS. Jadi PTS materinya itu ada 2 bab saja. Yang pertama itu tentang al-insan dan yang kedua tentang isim tafdil ya pada tema al-insan atau manusia, dan yang kedua itu adalah tentang macam-macam bentuk atau asyaklu. Jadi mohon untuk dipelajari. Insya Allah pekan depan Bunda akan mengakuis ya sebelum PTS. Baik, syukran Ananda sekalian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada materi ini Bunda tidak ada tugas, jadi silahkan berlatih secara mandiri ya pada buku latihan bahasa Arabnya, persiapan untuk menghadapi kuis ya. Semoga senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'an aja, semoga berhasil.